Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas bab 4 tentang keberagaman. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan dampak keberagaman. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan permasalahan yang mungkin timbul dari keberagaman. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan gejala konflik sosial. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan akibat konflik sosial. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan upaya untuk mencegah konflik. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama bisa keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, dan keberagaman agama. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia itu membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, terjadinya integrasi nasional. Yang B, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang C, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Dampak negatif, terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, kemudian yang terakhir dampak negatif, fanatisme yang berlebihan. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang A, bentuk konflik masyarakat Indonesia. Konflik bisa terjadi konflik antar suku, bisa konflik antar agama, bisa konflik antar ras, dan bisa konflik antar golongan. Penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, perbedaan pandangan antar kelompok. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, pertentangan antar norma yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi pelanggar norma tidak tegas. Yang kelima, tindakan masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadinya proses disasosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Gejala penyebab konflik sosial. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etno itu suku, sentrisme itu titik pusat, sehingga etnosentrisme berarti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan suatu kelompok yang bersifat baik. Misalkan anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar. Hubungan penganut agama yang kurang harmonis. Sifat fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi persoalan masyarakat. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik apabila tidak saling menghormati dan tidak adanya rasa toleransi. Yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan pendatang. Hubungan antara penduduk yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan penduduk dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif.
baik secara perorangan maupun kelompok. Contoh akibat positif konflik: bertambah kuatnya rasa solidaritas, hubungan antar anggota kelompok semakin kuat. Contoh akibat negatif konflik: perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata konflik, sehingga kerukunan masyarakat terganggu. Perpecahan dalam masyarakat dapat diatasi dengan berbagai hal. Salah satunya adalah persatuan dalam gotong royong. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Misalnya, kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, atau mengakibatkan korban jiwa. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik masyarakat. Hancurnya nilai kasih sayang kekeluargaan dan persaudaraan yang menimbulkan rasa dendam, curiga, serta tidak percaya. Aturan sosial dapat berubah, larangan bertemu kelompok lain, larangan melakukan kerjasama, dan sebagainya. Perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misal, bagi orang yang terlibat konflik menjadi beringas, agresif, pemarah. Bagi anak-anak juga membawa pengaruh, bisa menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dendam, dan rasa ketakutan yang berlebihan. Upaya mencegah konflik yang bersifat SARA. Keberagaman budaya memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi apabila keberagaman dikelola dengan tepat. Hampir semua negara penduduknya heterogen, seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia. Setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah dapat dilakukan dengan satu, cara preventif, dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Preventif itu maksudnya mencegah sebelum terjadinya konflik. Cara represif. Cara represif itu kalau sudah terjadi konflik, maka penanganan yang bisa dilakukan adalah penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Cara kuratif itu adalah cara yang dilakukan setelah terjadinya konflik. Pendampingan bagi korban, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Semoga bangsa kita yang beragam ini dijauhkan dari segala bentuk permasalahan dan juga dihindarkan dari segala konflik. Caranya bagaimana? Untuk saling menghargai dan saling toleransi. Demikian apa yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi para siswa sekalian. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap semangat belajar, menjaga imunitas tubuh, kemudian membiasakan 5M untuk mencegah penyebaran virus corona. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.